Ini adalah saluran outlet radiator HS solar ya, LH11. Nah yang ini apa nggak tahu, ini selang dibuntu bekasnya. Saya udah dapet sudah kayak gini. Ini kendalanya panas. Setelah saya cek ternyata termostatnya emang nggak ada. Tapi kemarin saya coba menggunakan karena nggak dapat termostat ya, dalam itu itu kelihatan tuh ada lubang tuh, kita buntu. Nah kali ini kita uji coba gunakan termostat. Jadi aslinya emang ini lubang termostatnya harus diisi, yang ini tuh harus ada gitu, tapi perangkatnya ini komponen ini udah dilepas. Barangkali karena susah juga nyarinya sih, saya juga susah. Ini kita modif akhirnya, kita cari, kita modif. Nah tuh dalam kan ada lubang air outlet. Ini sebenarnya adalah air yang masuk dari radiator di selang bawah itu kan didorong sama water pump ya. Water pumpnya itu muter ke melakukan pendinginan di dalam mesin. Nah selama ini muter terus, jadi muter terus gitu. Dengan menggunakan termostat itu air outletnya yang bakalan keluar itu diatur sama termostat itu. Fungsi termostat ya seperti itu. Karena diatur, jadi ini nanti radiator akan mendapatkan air panas yang dadakan gitu Kak. Maksudnya dadakan tuh kalau sudah panas yang memenuhi standarnya 82 derajat tuh, lebih dari 80 derajat, maka dia akan dikirim ke radiator dan didinginkan. Nah setelah itu dia akan menutup kembali, jadi radiator punya kesempatan untuk mendinginkan air dalam itu. Kalau enggak ya selama ini udah saya pakai sih ada 6 bulanan sejak saya dapat. Rasanya di kabin panasnya minta ampun. Setelah saya cek itu ternyata memang air pendinginan radiator itu dia meluncur terus. Jadi radiator enggak kuat mendinginkan maksudnya. Karena pabrikan itu sudah ngatur bahwa suhu yang ada yang harus yang suhu mobil itu sudah diatur di kisaran 82 derajat kan gitu. Makanya harus pakai termostat. Nah ini kebetulan dapat mirip-mirip gitu kan. Kemudian saya uji coba, saya modifikasi supaya ngepas di lubang inletnya ini. Jadi ini nanti lubang ini kita tutup dengan termostat, dan termostat akan mengalirkan air dari mesin itu. Setelah suhunya mencapai 82 derajat maka dia akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Sementara yang dingin yang bawah itu disedot sama water pump untuk melakukan pendinginan dalam mesin, terus gitu muter terus. Setelah panas dia baru buka kembali. Jadi tugasnya termostat seperti itu. Sayangnya udah banyak dilepas sama mekanik bengkel ya. Mungkin sih karena susah nyarinya. Jadi selama ini solusinya ya radiator harus benar-benar bagus. Pun saya kira kalau pemakaian mobilnya itu misalnya dipakai menyala sampai dalam perjalanan itu misalnya ya lebih dari 1 jam setengah, 2 jam atau bahkan 3 jam tuh akan terasa perbedaan powernya mesin tuh pasti turun. Karena air panas itu tadi yang dihasilkan dari mesin itu dia langsung mengalir terus ke radiator, tidak pernah di stop. Jadi radiator akhirnya kewalahan juga untuk melakukan fungsinya sebagai pendinginan. Nah makanya ini penting dan sudah saya buktikan sih. Saya punya Mazda Vantrend dulunya dapat juga kayak gitu. Kalau sudah terlanjur panas harus berhenti, kalau enggak sekernya bisa macet. Nah ternyata setelah saya cek ya ujung-ujungnya
termostatnya ternyata dibuka. Dan kali ini saya coba di HS LH11 tahun 1983 solar irit, saya bawa dari Jepara Kudus PP. Waduh, solarnya hampir berapa itu. Nah ini video sudah saya buat dari kemarin ya, dan terbukti memang saya sudah lakukan perjalanan dari Jepara, dari Bangsri ini ke Kudus tuh udah 3 kali. Kabin tuh udah nggak anget lagi ya, anget biasa karena memang nggak ada AC-nya. Cuma kalau dibandingkan sama sekarang yang kemarin tuh jauh sekali. Terus tenaganya oke banget. Ketika dinyalakan dia juga panasnya cepat naik kayak gitu. Tapi suhunya tetap stabil. Nggak kayak yang awal-awal.